sudah akrab. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak? Halo. Terdengar. Oh, ya. Ya, jadi kita akan lebih banyak berada pada pos produksi ya setelah kalau misalnya prosesnya sudah dimulai, sudah sampai pengambilan gambar, kita akan berhadapan dengan problem teknis yang agak berat, proses editing terutama. Nah, ini sesuatu yang agak susah ya diteorikan karena ini memang praktek. Jadi saya ingin malam ini kita langsung belajar dari kasus saja. Jadi kasus-kasus yang dihadapi secara teknis oleh para pendamping, para peserta semuanya, itu kita diskusikan saja. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta mempunyai problem teknis apa, bisa kita sharing di sini problemnya apa, terus kita coba pecahkan bersama. Masih ada waktu sampai tanggal berapa, Pak Roland? Sampai tanggal 6 September. 6 September 31 ya, 31. Proses belajarnya itu sampai tanggal 31. Oh, okay. Proses belajar. Ya. Oke. Ya. Masih ada waktu lebih dari seminggu. Mudah-mudahan cukup waktu. Monggo silakan Pak. Karyanya paling lambat tanggal 6 September. Kalau karya dikirimnya ke panitia paling lambat 6 September. Tapi proses belajar sampai tanggal, artinya didampingi oleh narasumber, oleh Dewan Juri itu sampai tanggal 31 Agustus. Begitu. Oke. Jadi setelah tanggal 31 nggak boleh didampingi juri ya? Nanti kasihan nggak jurinya. Nggak boleh didampingi juri, nggak boleh. Nomor WA saya udah tercatat ya? Ayo silakan Pak Roland. Mari teman-teman, Bapak Ibu, ada yang mungkin mau bertanya tentang atau men-sharingkan pengalamannya atau kesulitan yang dihadapi ketika mempersiapkan materi. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya ingin mengingatkan lagi beberapa hal penting berkaitan dengan pengiriman atau deadline timeline lomba kita, ya. Jadi dari beberapa chat pertanyaan yang masuk ke kami dari beberapa peserta, mungkin lupa atau mungkin belum sempat membaca juknisnya. Saya ingin mengingatkan lagi untuk timelinenya. Jadi kita sudah masuk di proses pembuatan video dari tanggal 1 sampai 31 Agustus, gitu ya. Jadi, nah nanti karya itu akan dikirimkan, sudah bisa dikirimkan kalau ada yang sudah selesai, mulai bisa dikirimkan besok tanggal 25 sampai dengan 6 September. Mohon perhatikan beberapa catatan ini. Karya dikirimkan dengan format judulnya dengan nama peserta. Jadi videonya diberi nama, judul, lalu kemudian nama peserta, lalu dikirimkan sesuai dengan email yang tertera di sini, ya. Yang Mazmur SD dikirimkan ke festivalmazmursd@gmail.com. Kemudian Mazmur SMP dikirimkan ke festivalmazmursmp@gmail.com, masuk SMA, festivalmazmursma@gmail.com. Lalu peserta tutur kitab suci SD mengirimkan ke email festivaltuturkitabsuci@gmail.com. Cover lagu festivalcoverlagu@gmail.com. Lalu kemudian peserta yang mengikuti lomba gerak dan lagu mengirimkan videonya ke email festivalgeraklagu@gmail.com. Ya, sangat baik kalau misalnya yang disaringkan itu adalah Google Drive-nya, karena kalau misalnya Bapak Ibu mengirimkan lewat WA misalnya, kadang-kadang bisa kepotong. Jadi makanya kami menyediakan
email ini sebagai sarana untuk para peserta untuk mengirimkan videonya. Nah, saya mengingatkan lagi beberapa hal berkaitan dengan video, ya. Mungkin lupa. Oke, berkaitan dengan video itu sendiri, ya. Dikirimkan dalam bentuk format video MP4, gitu ya. Kemudian resolusinya minimal 720p, ya. Ukurannya 16:9 atau menggunakan HP atau smartphone dengan posisi horizontal. Lalu durasi videonya itu untuk semua kategori maksimal 6 menit. Jadi ini panduan umum yang mungkin Bapak, Ibu, adik-adik semua harus memperhatikan. Ya, resolusi minimal 720, ukurannya 16:9 atau posisinya horizontal, landscape. Ya. Lalu jangan lupa ada di awal dan akhir ada credit title. Ya. Di bagian awal ada nama peserta, asal sekolah atau paroki, mengikuti pilihan kategori lomba apa, ya. Itu di bagian depan, kira-kira spare waktunya misalnya tidak sampai 1 menit misalnya, berapa detik gitu ya. Tapi Bapak Ibu adik-adik semua harus menyertakan nama peserta, asal sekolah atau paroki, pilihan kategori lomba itu di bagian awal, plus credit title-nya itu menuliskan tim, siapa saja nama personil yang terlibat dalam proses pembuatan video. Ini sangat penting, jadi jangan sampai ini dilupakan. Oke. Itu saja berkaitan dengan spesifikasi video yang nanti akan teman-teman kirimkan ke panitia. Oke, ada pertanyaan? Permisi, mau tanya boleh? Boleh. Boleh dengan Bapak siapa? Daniel Bumiseto dari SMA Sang Timur. Oh, Daniel. Oke, silakan. Daniel. Nah itu videonya kan resolusi minimal kan 720. Ya. Nah itu kalau lebih boleh. Sama aspek rasionya harus 16:9 ya? Betul. Minimal 720, kalau lebih boleh. Aspek rasionya harus 16:9. Oke, boleh Pak Sudardian, boleh langsung menjawab. Untuk aspek rasionya diseragamkan 16:9. Ini lebih pada persoalan nanti hasil lombanya, video hasil lombanya. Jadi kita seragamkan 16:9. Demikian Pak Dani. Oh iya, oke, terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya mau tanya. Baik, dengan siapa? Cornelia Floreza dari SMA 7, Yogyakarta. Oke, Cornelia. Silakan, Cornelia. Kalau misalnya saya buat video kan, misalnya video sendiri, baru nanti suara sendiri terus digabungin tuh boleh nggak nanti? Oke, silakan Pak Sunardian. Ini yang untuk siapa tadi Florenia? Cornelia Floreza. Cornelia. Okay, Floreza. Itu berarti Mazmur SMA ya? Ya. Cornelia ikut Mazmur SMA. Iya. Oke. Nah, untuk Mazmur ini kan ada peserta, ada nyanyi di situ ya. Itu nyanyinya, suara ketika menyanyi itu langsung bersamaan dengan pengambilan gambarnya. Jadi tidak boleh diambil secara terpisah.
bahwa misalnya sepanjang video itu, misalnya video itu durasinya 5 menit misalnya, bisa saja nanti ada gambar-gambar insert gitu ya, artinya gambar-gambar di luar Anda menyanyi, misalnya ngambil gambar setting apa, tetapi mainnya utamanya, garis utamanya, file utamanya itu adalah Anda menyanyi langsung ketika di gambar. Jadi ada continuity nanti, meskipun di tengah-tengahnya ada tempelan gambar lain gitu ya untuk ilustrasi. Supaya apa? Supaya Yuri tahu bahwa itu adalah suara orisinal penyanyinya. Gitu. Oh ya, oke, makasih ya. Ya. Ada lagi, Mas? Ada lagi pertanyaannya? Boleh di chat kalau misalnya mau bertanya atau raise hand. Boleh, silakan. Saya Arvia Putri Kinanti dari SMP Negeri 2 Yogyakarta. Oke. Ya, jadi gini ya Pak. Jadi kan saya ngambil video secara langsung. Terus suara saya itu saya recorder juga saat itu juga. Terus nanti pada saat editing video saya tambahkan, boleh tidak Pak? Ditambahkan apa nih? Ditambahkan audionya atau ditambahkan apa? Suara yang tadi saya recorder saat nyanyi langsung. Tapi pengambilan video dan audionya itu barengan? Iya, bersamaan Pak. Oke, bersamaan. Ya kalau bersamaan tidak apa-apa. Jadi ketika Anda menyanyi diambil gambarnya plus dengan suaranya. Itu yang kita harapkan. Sama seperti tadi, sama seperti jawaban untuk sebelumnya, bahwa nanti di proses editing video Anda mau ditambahi dengan tempelan-tempelan gambar atau video yang lain-lain untuk menggambarkan syair itu misalnya ya, itu tidak apa-apa, tapi nanti continuity-nya akan kembali ke ketika sampean menyanyi gitu, sampean menyanyi lagi dengan suara itu. Itu dia editing. Oh iya. Ya, jadi boleh ya Pak ya? Boleh. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Arvia. Ada di kolom chat, kecuali gerak dan lagu boleh dipisahkan Pak, pengambilan audio dan video. Kecuali gerak dan Jadi lagu. ada peserta dari gerak dan lagu, boleh dipisahkan Pak, pengambilan audio dan videonya. Gerak dan lagu. Kalau dalam gerak dan lagu itu sebetulnya aspek pemilihannya lebih pada persoalan komposisi gerakan itu ya, dari sisi tatanan gerak, terus kemudian juga bagaimana, karena tidak akan secara spesifik dinilai, namanya juga gerak dan lagu, jadi tapi lagu itu hanya sebagai ilustrasi aja, bukan bagian dari yang dinilai dari kualitas vokal peserta gitu. Tetapi untuk membantu spontanitas, untuk membantu ekspresi gerakan, peserta boleh menyanyi, boleh mengikuti nyanyian dalam backsound-nya itu, Hanya persoalannya kemudian kalau nadanya seperti ini, bunyi syairnya seperti ini, misalnya gerakannya kayak apa, nah itu kan persoalannya. Tapi kalau meniru, ikut menyanyi Ibu Tika ya, menurut Ibu Tika ya. Yang ikut juri gerak lagu siapa? Ibu Tika. Ya, betul, Ibu Tika. Ya, Ibu Tika menyarankan boleh ikut menyanyi supaya menjiwai, supaya ada ekspresinya gitu. Tapi jika pun tidak, juga tidak apa-apa. Jadi, kan kalau misalnya ikut gerak lagu, terus kemudian
ikut menyanyi itu kan tampak lebih apa ya, lebih berekspresi, penjiwaannya mungkin lebih dapat gitu. Tapi kalau mau tidak ikut menyanyi juga tidak apa-apa, tetapi bagaimana komposisi gerakannya dalam mengekspresikan makna dari lagu tersebut. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya dari Zevanya Yasinta. Pak, saya tidak terlalu lancar mengedit video. Boleh rekomendasi kalau ngedit video enaknya pakai apa? Terima kasih. Dari pengalaman Pak Sunardian kalau misalnya mengedit video. Yang paling gampang mungkin ya, yang paling gampang untuk menyusunnya itu mungkin pakai Adobe Premiere Light atau Lite, Adobe Premiere Lite. Atau kalau mau lebih gampang lagi, cuma ini terlalu sederhana, pakai aplikasi VN. VN itu apa ya? Saya lupa catatannya, tapi sebenarnya ada VN gitu. VN. Ada dua itu. Sebetulnya ada juga KineMaster ya. Tetapi KineMaster itu kalau kita tidak bisa menginstalnya, itu watermark-nya pasti ikut, brand dia itu masih pasti ikut gitu. Kalau yang VN sama Premiere Lite itu sudah bebas dari watermark, kita bisa menghilangkan itu. Dan itu relatif mudah. Relatif mudah itu pengertiannya gimana ya? Ya istilahnya tinggal drag, tarik, pakai mengeditnya pakai smartphone ya. Untuk Zevanya Yasinta, rencana untuk mengeditnya pakai smartphone atau? Itu dia cat atau dia langsung? Oh, pakai komputer. Kalau pakai komputer Pak, pakai laptop. Pakai komputer. Ya. Kalau pakai komputer, saya rekomendasikan Adobe Premiere. Adobe Premiere itu sederhana, sangat relatif istilahnya sangat sederhana. Jadi ada dipisahkan track audio dan track video itu sudah dipisahkan, tapi dalam satu link gitu. Mau ditarik, diperpanjang, mau dipotong, itu instruksinya relatif lebih mudah. Untuk tutorial agak susah ya. Kalau tutorial Anda bisa lihat di YouTube. Ada banyak sekali tutorial di YouTube. Coba lihat tutorial dengan Adobe Premiere. Kalau mengeditnya pakai komputer, coba pakai Adobe Premiere. Oke. Itu relatif lebih sederhana. Oke, baik. Lalu untuk maaf lagi komputernya apa nih? Komputernya Windows atau Mac? Nah, ini beda lagi gitu loh. Oh iya ya. Ya tahu, tapi kalau pakai sudah dijawab sama Zevanya. Oke Pak, nanti sarannya nanti dicoba. Siap. Selamat mencoba. Iya, itu bisa. Okay. Anda lihat YouTube beberapa kali pasti dapat. Oke, baik Pak Sunardian, untuk pertanyaan berikutnya dari Fernanda SMA 8. Selamat malam Pak, saya dari Mazmur SMA ingin bertanya, kalau pengambilan video dari handphone, bagaimana ya Pak caranya untuk meningkatkan resolusinya menjadi 720? Terima kasih. Saya harus bertanya HP-nya merek apa, tetapi resolusi 720 itu relatif sudah sebetulnya sudah agak ini ya, sudah agak ketinggalan ya. HP yang murah itu sekarang sudah 1080. Jadi kalau misalnya 720 itu sebetulnya moderat. Kalau saya boleh tanya, boleh nanti jawabannya lewat chat ya. HP-nya merek apa, speknya apa. Tapi 720 itu resolusi yang semua
handphone saya pikir sudah dapat ya, sudah punya ya, semua smartphone ya, semua HP yang Android itu pasti sudah punya. Sekarang ini sudah 720 1080 sudah 2 itu. Kalau Jadi ngecek di handphonenya 360 480 cara mengecek di handphonenya gimana Pak Sunardian untuk mengecek bahwa cara mengecek ya di titik ketika Anda membuka kamera, klik kamera ya, klik kamera handphone itu, terus kemudian di pojok kiri atas, kalau nggak di pojok kanan atas itu ada gambar roda bergerigi. Ya. Nah itu dipencet, diklik, itu nanti pasti ada setelan resolusi. Nah di situ ada beberapa pilihan resolusinya, 720, 1080. Biasanya hanya 2 itu 720 atau 1080. Atau kalau yang lebih lama lagi mungkin nanti masih bisa ditemui 360, 480 misalnya, tapi itu jarang sebetulnya. Nah, apa perbedaannya 720 dengan 1080? Semakin tinggi atau besar resolusinya, semakin berat bebannya. Jadi kalau ini akan sangat tergantung lagi RAM-nya, besar RAM-nya. RAM-nya berapa nih? RAM-nya 2 GB, 3 GB, 4 GB misalnya gitu. Kalau 4 GB ke atas gitu ya, 4 GB ke atas itu 1080 bisa lancar. Tapi kalau RAM-nya itu cuma 1 GB atau 2 GB, nah itu pakai 720. Jadi kalau RAM itu spek HP itu pasti kita tahu lah di identitas HP itu pasti ada speknya, mereknya apa, kapasitasnya apa, RAM-nya berapa, itu akan ketahuan di situ. Nah sesuaikan, kalau RAM-nya cuma 1 sampai 2 GB pakai 720. Tapi kalau RAM-nya 3 GB ke atas, ya 1080 masih kuat. Dan kenapa 1080 itu berat? Karena dia resolusinya tinggi, hasilnya bagus, gambarnya bagus. Nah, kebetulan Fernanda menggunakan iPhone, Pak. Jadi kalau iPhone harusnya udah itu ya. Oh iya, itu sudah oke. 1080 sudah oke. Ya. Berani 1080. Dan gambarnya bisa lebih bagus. Oke. Semakin tinggi resolusi, semakin bagus gambarnya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nanti Gandara yang raise hand. Gandara boleh? Garda Gandara. Oh, Garda Gandara. Iya. Ya, halo, selamat malam Mas Roland dan Pak Sunardian. Malam. Iya. Malam. Ini saya ibunya Garda mau bertanya, saya mau bilang gini. Iya. Oh ya. Gimana, Pak? Sebelum ibunya bertanya, saya cuma mau mengucapkan terima kasih pada Garda yang sudah menyanyikan lagu yang bagus dari Romo Kuntoro. Oh iya, kembali kasih Pak. Iya. Iya, seneng itu dia nyanyi itu. Ya, bagus. Iya, makasih apresiasinya Pak. Ya. Iya. Gini Pak, saya mau bertanya tentang iringan musik yang kaitannya dengan proses editing. Nah, jadi kan nanti rencananya itu kami mau rekamannya itu rekam video dan rekam audio itu via handphone. Kemudian nanti mungkin juga ngeditnya via handphone juga. Nah, rencananya itu kan berarti kan nanti kan video dan audio itu diambil bersamaan ya Pak ya? Apa betul. Ini untuk kategori lomba apa ini Ibu? Cover lagu Pak. Oh, cover lagu, oke. Jadi kan kami rekam video pada saat kami bernyanyi.
Ya. Tapi di dalam video itu kami nggak merekam musiknya. Jadi rencananya nanti musiknya itu akan ditambahkan pada saat Ya. proses editing. Nah, Ya. kalau dengan langkah seperti itu, apakah sudah memenuhi persyaratan, Pak? Sangat memenuhi. Oh, oke. Ya, Oke. sangat memenuhi karena memang teknisnya seperti itu. Kecuali seperti saya katakan dulu, kecuali pemain musiknya profesional nih. Jadi dengan live diulang-ulang dia mau. Iya, Tapi iya, iya. kalau musik direkam dulu itu kan aman semua. Iya, Ya, aman iya, semua. iya. Oke, Pak. Gitu aja. Saya yang jadi pertanyaan itu cuman itu aja kayaknya. Nggak tahu ini karena belum garap, Pak. Nggak tahu nanti kalau udah garap banyak pertanyaan lagi. Gitu aja. Terima kasih banyak, Pak Ya. Sunardian dan Mas Roland. Terima Siap. kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke Gwen dulu ya. Gerak dan lagu. Gwen. Iya, terima kasih Mas Roland. Ya. Saya hanya mau memperjelas untuk yang lomba gerak dan lagu. Di sini saya ada buka lagi dari PDF yang Juknistes Perparaninya. Ya. Di sini dikatakan bahwa penilaian bertumpu pada penampilan atau performance peserta secara keseluruhan, kreativitas, koreografi, dinamika gerak. Sedangkan di sini tidak disebutkan soal anak menyanyinya. Sedangkan pada saat pendampingan yang dulu awal, Bu Tika menyampaikan bahwa diharapkan anak itu bisa bernyanyi. Bahkan juga Bu Tika menyampaikan materi soal penilaian untuk menyanyinya ada, artikulasi, ketepatan nada, dan lain-lain. Maka saya di sini mempertanyakan apakah hal ini masuk dalam penilaian untuk gerak dan lagu gitu. Termasuk juga pas pertemuan awal kemarin kan kami orang tua juga menanyakan soal musik pengiring karena kalau ikut bernyanyi dengan memakai link YouTube yang diberikan kan suara anak tidak terlalu kedengaran karena link tersebut sudah ada suaranya begitu. Maka kan kemarin diberi kebebasan untuk boleh membuat iringan sendiri begitu. Jadi apakah penilaian itu masuk atau cuma seperti yang di PDF Juknis yang sedang saya lihat ini begitu. Terima kasih. Ini untuk gerak dan lagu ya Ibu ya? Gerak dan lagu. Iya betul gerak Bapak. dan lagu itu kalau tidak salah untuk umur usia 7 tahun ya Mas Roland. Ya. 7 tahun ke bawah, ya TK. Iya. Maksimal di bawah 7 tahun. Oke. 7 tahun ke bawah. Lomba untuk kategori gerak dan lagu ini memang tumpuannya lebih pada persoalan bagaimana mengekspresikan lagu itu dalam gerak, dalam komposisinya, dalam mengekspresikan itu juga mungkin persoalan kostum juga, dinamika gerak atau apa, hal-hal yang bagaimana diekspresikan dalam gerak gitu. Jadi bukan pada kualitas, bukan pada kualitas vokal gitu ya. Apalagi dalam gerak dan lagu ini bisa diikuti oleh banyak anak nih, bukan hanya tunggal kan, mungkin ada beberapa gitu ya. Nah kemarin yang disampaikan oleh Ibu Tika, kalau saya tidak salah tangkap ya, mungkin nanti bisa diulang lagi rekaman Zoom meetingnya. Itu lebih untuk membantu anak untuk mengekspresikan geraknya. Tidak ada secara spesifik untuk, meskipun waktu itu Ibu Tika menguraikan tentang bagaimana intonasinya, diksinya, pernafasan dan sebagainya. Tetapi di dalam gerak dan lagu itu kemarin yang dimaksudkan lebih pada persoalan supaya anak-anak itu bisa terbantu berekspresi sambil menari, sambil bergerak, anak-anak itu ikut menyanyi gitu.
tapi tidak secara spesifik itu menjadi unsur penilaian yang katakanlah sangat penting, sangat spesifik. Itu kira-kira tangkapan saya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa kita konfirmasikan dengan Ibu Tika. Tapi kira-kira tanggapan saya seperti itu, Ibu. Oke, saya menegaskan. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin panitia lebih bisa mempertegas soal ini gitu. Jadi apakah hal tersebut masuk penilaian gitu? Karena kemarin kan juga materi yang Bu Tika sampaikan juga sangat mendalam soal menyanyinya kan, interpretasi, penghayatan, teknik vokal, ekspresi, penguasaan lagu, gitu kan. Lalu kan kalau kami sudah bersusah payah melatih anak kami, ternyata itu tidak masuk dalam penilaian kan, agak gimana gitu. Padahal kemarin di awal disampaikan begitu. Oke, hanya menegaskan Bu, untuk gerakan lagu kemarin memang unsur menyanyi tidak masuk dalam poin penilaian. Tapi seperti yang disampaikan Pak Sunardian dan juga yang disampaikan Bu Tika, bahwa ketika anak menyanyi membantu ekspresi. Nah, ekspresi itulah yang menjadi poin penilaiannya. Jadi kalau misalnya anak mau menyanyi boleh, anak tidak menyanyi juga boleh. Yang penting adalah anak bisa mengekspresikan, dan dalam gerakan lagu itu kan adalah ekspresi anak-anak. Dan penilaian itulah yang ingin didapat oleh para juri dalam poin penilaian. Semoga jelas ya Bu, semakin jelas ya. Nggak ada keraguan lagi untuk ini. Memang tidak ada penilaian. Ya. Oke. Berarti seharusnya pada saat pertemuan awal kemarin tidak perlu wacana penting membuat musik sendiri, ringan sendiri, cukup dengan memilih dari link-link YouTube yang disediakan panitia. Sebenarnya kalau poinnya seperti itu. Cuman kan kemarin sepertinya penyampaian dari juri sangat mendalam dan sangat tuntutannya sangat besar. Ya. Jadi pada prinsipnya Ibu, apa yang disampaikan para juri adalah pengetahuan umum yang bisa mungkin membantu para peserta. Lalu kemudian panitia kemarin juga memang memberikan keleluasan untuk para peserta untuk membuat musik sendiri berdasarkan video YouTube yang sudah kami bagikan. Tujuannya adalah memang nanti agar para peserta itu sendiri bisa mengekspresikan lebih jauh lagu yang sudah dipilih oleh panitia. Tujuannya itu saja. Jadi semoga jawabannya membantu ya Bu di dalam persiapannya juga. Semoga tidak makin bingung ya Bu ya. Jadi pertemuan awal sepertinya ekspektasinya sangat tinggi. Ternyata setelah saya baca juknisnya loh, ternyata yang terpenting cuma itu, melihat anak berekspresi, bergembira, mengikuti itu gitu loh. Jadi saya agak sedikit kaget, wah ternyata tidak seberat pada saat pertemuan awal. Ya maaf Ibu, mungkin ya, tapi ya memang saya pikir Ibu Tika punya preferensi tersendiri waktu itu untuk hanya memberikan semacam latar belakang atau apalah untuk karena waktu itu juga ada pertemuan untuk jenis lomba yang lain ya, untuk jenis lomba yang nyanyi. Kalau kita melihatnya kan begini Ibu, ini peserta untuk anak umur 7 tahun gitu ya. Anak umur 7 tahun itu kan juga bukan sesuatu yang mudah untuk mengajari menyanyi yang sangat perfect gitu. Meskipun itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu sangat mungkin saja. Bahkan anak kecil pun bisa, anak kurang dari umur 5 tahun pun ada yang bisa diajari tentang teknik menyanyi yang benar. Tetapi dalam konteks kepentingan festival ini saya pikir memang ya seperti apa yang digambarkan dalam juknisnya itu,
gerak dan lagu itu bagaimana kita bisa mengajak anak-anak melakukan pendekatan-pendekatan terhadap nilai-nilai yang kita tawarkan dengan karakter mereka sebagai anak-anak, dengan keriangan, dengan kegembiraan. Jadi konteksnya lebih pada persoalan gerak, ya. Gerak, komposisi dia gerak, menyanyi, menari itu. Penyanyinya seperti yang dikatakan Pak Rohan tadi, ya, mungkin untuk membantu berekspresi. Nah, dengan menyanyi, dengan ikut serta menyanyi seperti yang ada dalam backsound-nya, ya, mungkin ekspresinya akan terbantu, keriangannya akan terbantu daripada gerakannya riang tapi ekspresinya kok sedih misalnya gitu, atau kan sering anak-anak itu kalau dalam gerak dan lagu itu kalau di panggung ya, kalau di panggung matanya kemana-mana gitu, atau kadang ada yang matanya cuma ke ibunya terus nih misalnya gitu, ibunya yang terus yang mengawasi terus gitu. Tapi bagaimana dengan ikut menyanyi yang mungkin dia bisa fokus ke ekspresi dia dalam gerak dan lagu. Kira-kira sih semacam itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke Pak, berikutnya ada pertanyaan dari peserta Lomba Tutur Kitab Suci. Saya akan gabungkan beberapa pertanyaan dari misalnya Gabriel Messi dan Lintang, gitu ya. Mohon izin bertanya, untuk video tutur Alkitab, apakah boleh beberapa take video? Lalu kemudian dari Lintang, Pak, kalau tutur kitab suci videonya boleh diedit, dipenggal tampak depan, lalu tampak samping, dan lain sebagainya. Monggo, Pak Sunardian. Ya, untuk teknis tutur video ya, apa yang ditanyakan itu jawabannya boleh. Jadi kita ambil take per take, cut to cut, mau dari depan, kemudian misalnya satu kalimat, katakanlah satu kalimat. Satu kalimat terdiri dari beberapa kata, misalnya gitu ya. Misalnya terdiri dari 10 kata misalnya. Itu 4 kata pertama dari depan, dua kata berikutnya dari samping kiri, terus kemudian sisanya dari samping kanan dan seterusnya, itu boleh. Jadi nanti dalam editing ketika itu disambung-sambung itu continuity, nyambung itu bisa, itu teknik. Jadi boleh secara terpisah itu, satu kalimat atau satu paragraf itu bisa, misalnya kalimat pertama diambil di ruang tamu, terus kemudian kalimat kedua, kalimat berikutnya sebetulnya itu diambil di halaman rumah dan seterusnya, itu boleh. Tentu lihat konteksnya gitu ya. Tentu lihat konteksnya, lagi ngomong apa nih, untuk menguatkan kesan atau menguatkan pesan. Kira-kira begitu. Makasih Bapak. Ya. Oke, mungkin kalian tadi Pak, untuk Gabriel Messi, apakah untuk tutur video Alkitab diperbolehkan edit video, background, dan musik? Oh iya, sangat boleh untuk khusus untuk tutur kitab ini, seperti yang dikatakan yang ditanyakan yang pertama tadi dan kemudian oleh Gabriel ini, itu sangat dibolehkan. Boleh dengan background, boleh dengan, kalau bisa membuat animasi grafis juga boleh. Kalau mampu membuat live live shooting gitu ya, artinya untuk menggambarkan apa yang dikatakan penutur misalnya gitu ya, itu ada ilustrasinya, bukan hanya sekedar gambar atau background saja, tetapi adegan hidup misalnya yang direkam sesudahnya misalnya, itu sangat boleh. Sangat boleh. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, kita kembali ke pertanyaan beberapa peserta.
terkait dengan lomba Mazmur. Mungkin beberapa peserta ingin mendapatkan jawaban yang supaya lebih yakin lagi. Jadi dari misalnya Cecilia Angelina, jadi untuk suara tidak boleh direkam dahulu, Pak. Istilahnya harus live antara menyanyi dan video. Lalu kemudian ada sebentar. Misalnya ada beberapa peserta misalnya sekaligus menanyakan beberapa kendala, misalnya untuk lomba Mazmur kalau rekam langsung sevideonya, kalau misalnya nggak ada external mic itu solusinya gimana? Kan kalau nggak pakai external mic kadang nggak bersih suaranya, gitu ya. Lalu sama pertanyaannya dengan sebentar, beberapa peserta ada beberapa pertanyaan yang sama ya, terlebih kalau misalnya menggunakan HP ya, jadi audionya kurang terlalu bersih. Mohon sarannya, Pak. Terima kasih. Tuh. Ya, ya memang kalau kita merekam video yang IP-nya juga sekaligus audionya, problem di HP itu tentu pada mic-nya ya. Mic internal HP tentu tidak sempurna. Tetapi dalam teknologi digital sebetulnya HP itu juga sangat adaptif gitu ya. Cuma bagaimana cara kita mengakalinya saja. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya mix tambahan, gitu ya. Ya perekaman pilihan ruang, pilihan tempat itu harus menjadi prioritas. Jadi hindari tempat-tempat yang nilai crowded-nya tinggi, misalnya di tepi jalan, misalnya pengambilan gambar di tepi jalan. Kalau kita juga harus mengambil audionya nih, misalnya kita pengen menggambarkan ada orang menyanyi di pinggir jalan. Nah itu tentu ambience-nya, noise-nya akan sangat tinggi sekali. Tetapi kalau perekaman itu di dalam rumah, itu relatif akan bisa tereduksi. Tentu tetap akan ada noise-nya. Tetapi noise itu bisa dimengerti sepanjang bahwa ya memang peralatannya seperti itu. Tetapi bagi kami Dewan Juri yang menilai dari sisi kualitas vokal, nanti tetap akan ketahuan kualitas vokalnya. Kalau dari sisi kualitas video, ini juga tidak menjadi faktor yang ini audionya kok noise banget terus kemudian menjadi buruk dan sebagainya. Saya mengatakan tidak akan seperti itu pertimbangannya. Jadi kita akan melihat bagaimana faktor originalitas proses produksi itu. Nah, makanya meskipun begitu, panitia memberi kebebasan untuk memakai mic eksternal, mau pakai mic kondensor atau mic eksternal yang sangat murah ya. Mic eksternal itu kalau misalnya beli ya 35.000 itu ada sangat murah, tapi kalau mau nyewa atau pinjam teman juga mungkin banyak. Pakai yang apa ini? Pakai yang shotgun, yang istilahnya shotgun ya, yang shotgun. Shotgun itu akan fokus pada sumber suara. Itu berbeda kalau misalnya boom mic ya. Kalau boom mic itu akan meruang tangkapannya. Jadi ambiennya atau suara sekitar akan ikut ditangkap. Nah, shotgun external mic yang shotgun yang kecil-kecil itu banyak di toko elektronik, atau mungkin banyak teman-teman yang mungkin punya, para vlogger atau YouTuber itu mungkin punya. Itu untuk mengurangi reduksi ya. Tapi sekali lagi kalau Anda hanya mengandalkan mic milik dari HP itu, pertimbangkan ruangannya. Saya sarankan berada di dalam rumah
atau di dalam gedung, tidak di ruang publik, tidak di halaman rumah atau di tepi jalan atau di ruang publik. Ya ruang publik juga boleh, tetapi yang tidak crowded, yang anginnya tidak tinggi misalnya. Angin yang tinggi itu di mana ya, di jalan, kemudian di tepi pantai, dan di gunung. Itu pasti anginnya tinggi banget. Tapi kalau di luar itu, di ruang-ruang yang anginnya lebih tenang, audionya tidak akan begitu terganggu gitu. Meskipun noise-nya tentu tetap ada. Kira-kira seperti itu. Terus apa lagi tadi ya? Oh ya, external mic. Ya. Itu Jadi sekalian boleh Pak Sunan menjawabkan tema yang sama dari Adelia Christie. Mohon izin bertanya, kalau shoot live di gereja, sedangkan gereja itu besar dan kosong, otomatis bergema. Ya. Saya tidak punya mic eksternal, kira-kira gimana? Apakah mempengaruhi penilaian? Apakah ada solusinya? Terima kasih. Kalau mempengaruhi penilaian itu kita akan lihat konteksnya nanti ya. Kalau misalnya ya kita tahu kalau gereja kosong tidak ada penghisapan tidak ada penghisapan udara dari beberapa objek orang yang ada di situ, itu ya pasti yang muncul adalah gema, pantulan itu. Nah, untuk kasus itu memang agak sulit kecuali pakai external mic. Kalau external mic dengan tingkat kedekatan mic ya, dengan tingkat kedekatan mic dengan mulut, nah itu akan tereduksi, itu akan hilang. Tapi kalau dengan HP yang agak berjarak itu memang tidak mungkin. HP mic internal HP itu akan menangkap suara apa adanya, tidak bisa mereduksi. Dia akan bergema kalau di ruangan yang kosong. Maksudku ruangan yang luas seperti gereja yang kosong, pasti muncul gema. Nah, kebetulan ada teman-teman yang lain. Ya, maaf, ini coba jaraknya jangan lebih dari 2 meter. Nah, itu artinya apa? Resikonya frame gambar itu harus Anda tentukan, jangan ngambil seluruh badan, mungkin close up atau medium close up. Medium close up itu dari perut ke atas gitu ya. Kalau close up itu dari akan ke wajah. Mungkin ya, kalau dalam jarak yang relatif dekat bisa dicoba, mungkin gemanya akan berkurang karena tekanan suaranya lebih dekat. Begitu. Siapa tadi untuk Mbak siapa tadi? Itu Pak Roland. Ya, dari Adelia Christie tadi yang bertanya. Nah, kebetulan Adelia ada Christie. Ya. Nah, ada sharing juga dari Gandaran ya. Mamanya Gandaran nih kayaknya ya. Kebetulan mereka pakai mic clip on buat HP biar agak keras suaranya, beli di Shopee 30.000. Ya, gitu ya. Soal toko Shopee-nya apa ya kita nggak tahu ya. Aku lebih mahalan 5.000 dong. Oh gitu ya. Ada 35 ya. Jadi secara alat sebenarnya teman-teman sudah sangat terjangkau ya, boleh dicari di toko online, di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya ya. Kebetulan saya nggak punya tokonya di sana ya. Kalau saya punya ini sudah saya tawarin ya. Oke. Sebentar. Saya lagi. Jadi untuk memastikan pertanyaan beberapa teman tadi yang misalnya sebentar. Tadi ada Harry Pras misalnya. Dari teman Harry Pras tadi, apakah peserta Mazmur tidak boleh take vokal dulu baru take video kemudian baru digabungkan? Jelas jawabannya tidak boleh. Jadi video dan suara harus di take live. Oke. Lalu pertanyaan lainnya,
Pak, izin bertanya, untuk editing video di HP yang direkomendasikan apa ya Pak? Terima kasih. Di Anaika Aryani. Ada dua, Adobe Premiere Lite, Adobe Premiere Live, satu, atau VN. Kalau sebetulnya KineMaster juga boleh. Cuma KineMaster itu apa ya? Nginstalnya kalau kita nggak bisa nginstalnya itu watermarknya itu akan muncul, itu aja sebetulnya. Tapi antara tiga itu KineMaster, VN, terus kemudian Adobe Premiere Lite itu relatif mudah dan ringan untuk HP. Oke. Oh, sorry, informasi tambahan, meskipun saya tidak punya warung, kalau mau mencari alat-alat yang murah-murah itu googling aja di OLX. Ya, boleh. OLX. Salah satu opsi ya. DIY itu misalnya mencari mic internal HP itu pasti akan dapat banyak sekali di mana gitu. Banyak di Jogja. Iya. Baik, lalu sebentar. Ya, ada pertanyaan saya kelewat. Jadi harus cek satu-satu nih pertanyaannya. Sebentar. Apakah misalnya dari Gabriel Messi tadi sudah ya, Pak? Apakah tutur Alkitab diperbolehkan edit video dengan background dan musik? Tadi udah jawab. Ya, tadi sudah. Ya. Oke. Jadi kemudian dari tempatku kok nggak muncul chatnya toh? Bentar. Oke, muncul. Oke, dari Selamat malam Pak. Berdiri Pak. Ya, kalau misalnya dari Arfian, Ya, Arvia Putri Kinanti. Ya. Maaf Pak, untuk video Mazmur nantinya apakah boleh dibuat seperti short film? Jadi mungkin nanti ada beberapa percakapan sedikit, tetapi video Mazmur bernyanyi tetap ikut disertakan. Berarti itu mengangkut konsepnya ya, konsep video klipnya. Boleh Pak? Ya. Boleh. Jawaban saya sama dengan Pak Rohan, boleh. Boleh. Berarti itu menyangkut konsep video klip yang akan dibuat ya. Jadi boleh banget. Yang short film ya Pak ya? Iya, yang short film. Terima kasih. Ya. Hati-hati ya, short filmnya jangan sampai 6 menit, berarti maksudnya nggak ada. Ya, ya betul, cuma mengingatkan aja presentasinya. Jadi Mazmurnya. Yang pertanyaan saya Pak, yang 720 itu Pak, gimana ya Pak? Ya, sebentar. Yang ke Google Drive ya, oke. Jadi biasanya saya mengupload video yang berasal dari HP langsung, yang beresolusi 720 ke Google Drive. Nanti selesai diupload, video gagal diputar. Jadi biasanya saya send ke WA dan kirim balik, baru bisa. Tapi resolusinya jadi turun. Cara mengatasinya gimana ya Pak? Itu teknisnya gimana Pak Sunardian? Biasanya? Ya tentu kalau kasusnya ini ya, ketika itu dikirim balik itu bisa karena memang ketika download itu dia akan otomatis di-set ke resolusi yang rendah. Nah itu biasanya resolusinya menjadi 360. Jadi dia bisa diputar. Kasus itu terjadi spek HP-nya. Jadi caranya bagaimana nih? Kalau persyaratan panitia kan dikirim minimal 720. Jadi tetap aja dikirim itu, jangan di play di HP Anda. Kalau di play di HP Anda mungkin spek HP Anda tidak kuat untuk play gitu kan. Jadi dia akan macet. Tapi kalau dikirimkan ke via WA lagi terus nanti kemudian kita play, dia bisa
itu karena terjadi penurunan. Terjadi penurunan sesuai settingan yang ada di HP itu. Biasanya kira-kira resolusinya akan menjadi 360. Nah, 360 itu kalau diputer di HP itu memang masih mending. Masih bagus gitulah. Tapi nanti kalau kita cek di laptop nih, di komputer nih, itu ketahuan resolusi saya mungkin akan pecah. Jadi saran saya untuk Arifia itu saya langsung berhasil ke Google dia Drive, yaitu Anda sudah memenuhi syarat untuk mengirimkan, mengupload video dalam resolusi 720. Lah, kasarannya gini, kalau di tempat Anda tidak bisa diputar, itu problemnya di alat pemutar Anda. Tapi kami di panitia bisa menerima 720 tadi. Oke. Berarti tidak masalah ya, Pak ya? Tidak masalah. Itu problem siapa? Problem Arifia. Meskipun problem Arifia bisa diatasi sendiri oleh Arifia tadi kan, dikirim dulu ke saya, terus kemudian dia kirim balik, dia bisa untuk dokumen pribadi nggak apa-apa. Oke. Gimana Arifia, sudah clear? Jadi videonya tetap dikirim saja. Maaf Pak, bisa disimpulkan tadi jaringan saya hilang Pak. Oh ya, jaringan hilang. Ya. Jadi pada prinsipnya, ya. boleh Pak Sunardi disimpulkan saja, boleh. Silakan. Gimana nih Pak Sunardi atau saya nih? Oke, saya aja ya. Oke, baik. Jadi tadi Arifia, jadi kalau misalnya videonya tetap dikirimkan saja melalui Google Drive. Karena problemnya bukan karena nggak bisa diputar, karena tergantung alatnya. Jadi tetap dikirimkan dengan resolusi 720. Yakin bahwa videonya bisa diputar di kami panitia, karena mungkin alatnya memungkinkan untuk memutar video tersebut. Jadi secara alatnya memang memungkinkan. Gitu ya. Oh ya Pak. Jadi walaupun gagal di saya, tetap saya kirim ya? Ya, jadi tadi kendalanya mungkin di tempat Arifia nggak bisa diputar karena secara alat memang nggak bisa. Gitu ya. Oke, karena settingannya mungkin. Oke. Tetap dikirimkan dengan resolusi 720. Siap. Jadi kalau misalnya ada kendala teknis nanti, baru kita bisa chat lagi. Misalnya memang benar-benar nggak bisa dibuka, nanti kita akan cari solusinya. Oke, begitu? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Bentar. Oke, dari Iren. Ada Iren, untuk gerak dan lagu juga bisa editing background-nya, Pak. Jadi background-nya diedit, Pak Sunardian. Bisa. 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 Ya. Jadi kalau misalnya kemarin mengikuti pelatihan yang disampaikan Romboni memberikan sebuah contoh video. Jadi ada satu video yang background-nya benar-benar diedit. Jadi kayak ada animasi dan lain sebagainya. Ya, khusus untuk gerak dan lagu. Oke. Kita boleh untuk Jevanya Yasinta. Ada pertanyaan lagi, Pak. Iringan buat Mazmur lebih boleh pakai gitar enggak? Usul dari mama saya seperti itu. Terima kasih. Kemarin kesepakatannya boleh ya? Boleh. Pakai gitar boleh, pakai piano boleh. Oke. Kalau Ya, pakai orkestra kemahalan. Ya, jadi prinsipnya teman-teman, alat musik apapun boleh dipakai sejauh itu membantu atau sesuai dengan dinamika mazmurnya, gitu ya. Bahkan akapela pun diperbolehkan, ya. Ada teman-teman yang menanyakan kemarin dari teman-teman peserta, boleh nggak pakai iringan akapela? Boleh, ya. Jadi kalau misalnya kebetulan mazmur yang dipilih cocok menggunakan gitar, boleh dipakai. Oke,
Berikutnya dari pertanyaan dari Harry Pras. Izin bertanya, kalau rekaman memakai HP dan mic eksternal, apakah diizinkan memakai tambahan sound card, misalnya V8, supaya suaranya lebih jelas? Nggak apa-apa, sepanjang ini Mazmur ya. Ya, Mazmur, betul. Oke, nggak apa-apa. Betul ya, Harry Pras ya, Mazmur ya. Nggak apa-apa, sepanjang bahwa pengambilan gambar dan audionya bersamaan. Oke. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab atau ada yang saya lewatkan? Sebentar. Teman-teman kalau ada yang mau raise hand juga boleh atau langsung bertanya ke Pak Sunardian secara tinggal dinyalakan saja audionya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta. Atau masih ada, teman-teman? Boleh raise hand atau chat. Saya mau tanya. Christian Melody, betul ya? Iya, kalau misal untuk Mazmur SMP itu lokasi syutingnya pindah-pindah gitu, jadi ada beberapa cuplikan mungkin di tempat ini terus ganti di tempat itu, gitu boleh nggak ya Pak? Boleh. Sangat boleh. Ya, baik Pak, terima kasih. Nggak dengar ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin ada pesan dari Pak Sunardian untuk para peserta. Monggo silakan. Ada satu persoalan nih, ada satu persoalan yang disampaikan oleh Ibu Dia ya, Ibu Dia soal gerak dan lagu. Jadi dituliskan di situ sebenarnya kalau gerak dan lagu itu saya menangkapnya gerakan dan nyanyian itu dengan balance ya. Jadi seperti yang dibahas Ibu Tika sebelumnya karena kriteria gerak dan menyanyi, maaf terima kasih sebelumnya. Terus tambah lagi yang kedua, maaf kalau penilaian gerak dan lagu hanya gerak saja berarti ini bukan lomba gerak dan lagu tapi lomba dance ya. Nah itu saya kira masukan yang bagus. Saya berharap bahwa nanti bisa kita diskusikan dan bisa diputuskan secepatnya. Jadi festival ini saya pikir bagusnya adalah kita terbuka ya dengan diskusi ya, dengan diskusi. Artinya ada beberapa hal itu bisa kita bicarakan bersama, tidak dengan pretensi tertentu gitu. Karena memang pada waktu itu yang saya lihat beberapa persoalannya adalah untuk gerak dan lagu dengan anak usia 7 tahun dan sebagainya begitu. Yang ingin dimunculkan di situ adalah persoalan keriangan, keceriaan, kebersamaan dengan proses-proses belajar pada nilai-nilai yang terkandung dalam lagu yang dipilihkan. Prosesnya lebih ke sana.
Tetapi kita membayangkan kalau misalnya pesertanya, karena pesertanya bukan tunggal, tapi mungkin karena pesertanya terbuka untuk banyak orang dengan anak usia seumur hidup tentu punya tingkat kesulitan yang tinggi pada waktu itu. Nah, ini dikembalikan pada beberapa hal yang disampaikan Ibu Tika tentang prasyarat-prasyarat sebagai penyanyi yang baik dan sebagainya, di mana intonasinya, pernafasan, parafrasilnya, mastering-nya dan sebagainya itu harus setidaknya harus begini dan sebagainya. Memang akan seperti itu. Tapi bergerak dan menyanyi juga bukan persoalan yang mudah untuk anak-anak. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang kemudian pada waktu itu kemudian kami lebih condong pada penilaian gerak dan lagu dalam konteks itu, meskipun tidak kemudian itu menjadi lomba dance, karena juga ada persoalan bagaimana mengekspresikan. Makanya kemudian ketika menyanyi pun juga menjadi, kalau misalnya peserta ikut menyanyi, disarankan pada waktu itu oleh Ibu Tika untuk membantu ekspresinya daripada itu. Tetapi untuk menilai kualitas suara penyanyi dalam proses menyanyi di gerak dan lagu ini akan sangat bias sekali, karena bisa jadi nanti ada satu peserta yang nyanyinya satu orang, tapi ada satu peserta lain yang ini grup misalnya. Ini tentu susah untuk memberikan satu penilaian yang presisi pada yang dinamakan kalau kita dalam tanda petik ngomong nilai atau kualitas suara. Jawaban saya untuk membuka diskusi ini dengan Ibu Gia itu seperti itu, tetapi saya kira panitia terbuka dengan diskusi-diskusi ini ya. Kita masih ada waktu. Apalagi untuk gerak dan lagu ini kan pesertanya berapa Pak Roland? Gerak dan lagu sebentar. 8. Ada 8 ya. Sebentar, Pak. 8 itu cover. Oh, cover. Berarti keliru. Lagu lebih dari itu, sekitar ada 20-an seperti ini. Oh, gerak dan lagu ada 20-an. Ya. Itu ada penjelasan. Ada 20. Ada penjelasannya enggak, masing-masing peserta itu berapa orang? Ini peserta tunggal atau ada peserta yang berbanyak? Hanya diperbolehkan lebih dari 1. Hanya dikatakan boleh lebih dari 1 gitu ya. Tapi dalam data yang dipegang oleh panitia, masing-masing peserta memberikan data enggak? Memberikan data misalnya peserta A anggotanya sekian, peserta B anggotanya sekian. Karena kemarin yang digambarkan oleh Romo Boni dalam gerak dan lagu itu kan kebanyakan grup gitu ya, grup banyak anak gitu. Karena kita ngomong tentang komposisi, kekompakan misalnya gitu. Nggak punya ya datanya ya Pak Roland ya. Kalau di Juknis memang perorangan atau kelompok. Jadi ada 2 pilihan. Jadi jumlah pesertanya ada 20. Untuk teknis gerak dan lagu mungkin nanti akan kita bahas spesifik lagi di grup gerak dan lagu supaya nanti lebih presisi. Ada satu pertanyaan dari resen dari Sisilia Angelina Prasetya. Iya betul Pak. Oh ya. Iya selamat malam Pak. Ya malam. Saya mau tanya Pak, kalau dalam Zoom pertama itu Romo Wito kalau nggak salah itu memperbolehkan kita mengambil suara dulu atau merekam suara dulu, karena kalau tidak merekam suara dulu mungkin hanya nanti satu kamera, padahal kalau ada beberapa perlu 2 kamera itu kan tidak memungkinkan Pak. Katanya Romo kemarin bahwa itu boleh kita mengambil rekaman suara dulu, yang penting bukan lip sync, dan yang kedua memang asli suaranya seperti itu. Dan suaranya aja yang tidak boleh diedit.
Itu mohon petunjuk coba Pak. Oke, saya jawab ya. Ya, saya mendengar penjelasan seperti itu dalam pertemuan sebelumnya gitu ya. Tetapi kemudian bahwa ada persoalan yang agak serius ya. Kami misalnya gitu ya, panitia juga misalnya tidak bisa melakukan pengecekan tentang tingkat keaslian suara gitu ya. Kalau dikatakan bahwa ya ini agak berbeda, ini persoalan teknis ya. Kalau dikatakan bahwa kalau suara di video diambil dengan suara berbarengan itu tidak bisa tidak bisa pindah ke lokasi mana-mana, saya kira itu tidak benar ya, karena kita bisa berpindah ke 100 tempat hanya dengan satu kamera misalnya itu, dengan satu lagu itu misalnya. Caranya gimana? Nah, caranya adalah misalnya kalau lagu itu kan terdiri dari beberapa baris gitu ya misalnya. Kalau misalnya kuplet pertama itu terdiri dari 4 baris. Dengan playback, dengan backsound yang sudah kita rekam, musik yang sudah kita rekam dulu misalnya gitu. Seseorang bisa menyanyi baris pertama di ruangan X. Kemudian pada baris kedua dia bisa menyanyi berpindah di ruangan B. Kemudian baris ketiga dia bisa berpindah lagi bernyanyi di ruangan yang lain lagi begitu. Karena apa? Kalau misalnya suara itu diambil secara terpisah gitu, diambil terlebih dahulu, itu nanti yang terjadi adalah kita tidak bisa secara murni melihat seorang penyanyi dalam konteks ini ya, dalam konteks penilaian penyanyi ya. Karena dia berada di satu studio, di satu ruangan, dan dia fokus menyanyi itu. Nah, kemudian gambar itu cuma hanya sebagai ilustrasi, kemana-mana, bisa ke pasar dan sebagainya. Nah, tingkat yang kami ujikan adalah bagaimana kemampuan suara dari peserta itu dengan cara cut to cut itu ya. Jadi baris pertama cut, misalnya mau pindah tempat boleh, ambil lagi baris kedua, cut lagi dan seterusnya. Nanti di proses editing itu bisa disambungkan. Kenapa? Karena saya menjawab demikian untuk mengatasi bahwa karena keputusan dari panitia adalah bahwa tidak boleh untuk nyanyi ya, untuk mazmur ya, itu maupun cover lagu, suara penyanyi diambil terlebih dahulu atau terpisah dari pengambilan gambar. Itu adalah saya kira itu di juklak dan juknisnya itu jelas tertuliskan di situ. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Iya. Ya. Berarti boleh dipotong misalnya sekarang refrennya, nanti di tempat lain kita bisa ayatnya dipotong lagi, nanti refrennya di tempat lain, ayatnya ganti lagi, berarti itu boleh Pak? Sangat boleh. Sangat boleh. Toh nanti akan terlihat di editing kan itu sesuatu yang continuity kan. Ya kan Pak Cecilia Angelina Prastia. Itu kan teknik pengambilan. Nanti pada waktu di editing kan akan ketahuan bahwa itu kan bersambung kan, satu segmen itu langsung gitu. Orang tidak tahu gitu loh bahwa itu tempatnya berpindah gitu. Tapi lagu itu kan continue kan, lagu itu kan tidak terpotong. Makanya waktu itu disarankan musiknya aja diambil dulu. Kalau musiknya sih nggak apa-apa musiknya, karena penilaian kita istilahnya penilaian kita bukan pada musiknya, tapi pada penyanyinya. Nah, kreativitas video itu faktor yang menyusul. Tapi nanti akan ketahuan bagaimana
si penyanyi itu membawakan mazmur. Baik Pak, terima kasih Siap. penjelasannya. Ya. Iya, selamat malam. Selamat malam. Nah, itu kan kalau misalnya itu dalam satu video gitu kan ada satu video yang isinya cuma nyanyi tapi live gitu kan. Nah itu terus kalau dipasang klip-klip dari angle yang lain itu gimana Pak? Saya kurang dengar. Boleh Mas Daniel boleh diperjelas lagi? Jadi kalau misalnya saya tidak mendengar. Oke. Live itu terus satu kasihnya itu di satu video gitu loh Pak. Jadi satu video isinya nyanyi semua gitu kan, tapi ditambahin dari beberapa angle gitu. Nah, itu gimana Pak? Tapi jadi ya, maaf Mas Roland dengar? Dengar. Jadi kalau misalnya pengambilan videonya take di satu tempat misalnya gitu ya, maksudnya video nyanyi lagu videonya di take satu tempat kemudian ditambahkan beberapa video-video lain dari beberapa angle. Boleh begitu ya Pak? Begitu ya kira-kira ya? Ya. Jadi gambarnya begini, saya kasih gambaran lagi. Ambil main videonya, video utamanya di satu lane gitu ya. Penyanyi menyanyi, diambil video dan audionya secara berbarengan. Katakanlah selesaikan dalam satu lagu utuh misalnya gitu ya. Lokasinya bisa pindah-pindah. Tekniknya seperti tadi, bisa per baris pindah atau per kuplet pindah boleh, atau per bagian misalnya intro di mana, refrain di mana, terus kemudian mau ke coda dan akhir lagu di mana, mau di mana, pindah-pindahnya terserah, atau tidak pindah-pindah tapi tetap di satu tempat juga boleh. Nah, nanti insert di antara itu semua gitu ya, mau diselip-selipkan gambar, background, animasi atau ilustrasi visual mengenai apa maksud syair itu bisa saja. Toh nanti di line utamanya nanti akan balik lagi ke situ, akan nyambung lagi ke situ. Ini kan persoalan persentase. Jadi misalnya dalam satu lagu itu ada 6 menit misalnya, mungkin total presentasi dari munculnya penyanyi mungkin 50% atau 60%. Sisanya mungkin ilustrasi. Penempatan mengenai masing-masing unsur itu yaitu kreativitas. Jadi misalnya di intro itu ada gambaran dulu nih, belum ada wajah penyanyinya, tapi gambaran dulu, meskipun mungkin saja audio penyanyinya sudah masuk nih misalnya, tapi visualnya ini ilustrasi kejadian yang digambarkan oleh syair lagunya nih. Terus baru kemudian pada baris kedua muncul wajah penyanyinya close up atau long shot atau apalah misalnya gitu ya, medium close up separuh badan gitu di dalam ruang tamu misalnya gitu ya. Terus kemudian pada perpindahan baris kedua dan ketiga misalnya ada penggambaran si penyanyinya tadi, meskipun tidak nyanyi misalnya, dia berjalan dari rumah mau ke keluar rumah misalnya, katakanlah misalnya istilahnya dia mau menuju ke gereja misalnya. Ada beberapa detik saja misalnya, 15 detik atau 10 detik ada gambaran dia berjalan misalnya. Terus nanti balik lagi ke wajah si penyanyi yang menyanyikan mazmur tadi. Terus nanti pada misalnya di perjalanan si penyanyi berjalan meskipun tidak menyanyi, atau orang lain atau adegan apa yang mau digambarkan dalam syair itu digambarkan secara visual. Terus kemudian sampai si penyanyi itu misalnya sudah berada di altar misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi yang saya sarankan dulu adalah
bedah dulu naskahnya, bedah dulu teks lagunya, bedah dulu mazmur yang mau dibawakan itu. Terus bayangkanlah kira-kira ini saya bagusnya menyanyi di mana, ini bagusnya adegan apa, bagusnya visualnya apa gitu kan. Anggap saja per baris itu diuraikan. Ini harus dinyanyikan di mana, harus bagaimana gambarnya, atau ini hanya ilustrasi saja, terus nanti berikutnya bagaimana dan seterusnya. Itu menyusun plot, itu menyusun outline gitu, menyusun rencana apa yang mau dikerjakan gitu, sehingga nanti bisa menjadi sebuah video klip yang yang gambarnya mungkin bisa lebih dinamis, lebih bervariasi gitu, tidak hanya orang berdiri menyanyi di satu tempat misalnya gitu, tapi dia bisa menggambarkan, mengekspresikan lagu itu, mazmur itu dengan gambar-gambar yang membangun suasana, membangun nuansa, atau menguatkan pesan dari syairnya, menguatkan pesan dari teksnya. Kira-kira itu catatan saya untuk para peserta yang mengikuti mazmur dan video cover lagu. Demikian Pak Roland. Baik, terima kasih Pak Sunardian. Pertanyaan sudah terjawab ya, Mas Daniel. Iya Pak. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, pertemuan kita malam ini cukup sekian ya. Jadi terima kasih untuk waktu teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Semoga pertemuan kita malam ini semakin menambah pengetahuan sekaligus membantu teman-teman dalam proses penyelesaian dalam materi lomba teman-teman semua. Oke, Mas Santo atau Bu Tiwi, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Mas Roland. Selamat malam semuanya. Teman-teman, pertama saya mengucapkan profesiat sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih untuk diskusi pertanyaannya, menunjukkan bahwa teman-teman sudah mulai berproses. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, semoga dengan kegiatan semacam ini, teman-teman juga mendapat banyak pengetahuan tentang berbagai hal, baik itu teknik vokal, bagaimana kemudian editing video, sekalipun hanya memiliki smartphone. Hargailah apa yang sudah teman-teman perjuangkan, apapun silahkan mengapresiasi diri sendiri, teman-teman sudah sampai pada tahap ini. Kemudian seandainya nanti memang benar-benar ada kasus atau kesulitan-kesulitan, silahkan memanfaatkan WA Group. Jadi misalnya, wah kok ini aku lupa nih, gimana nih, atau apa gitu ya, silahkan. Kemudian saya ingin mengusulkan kepada teman-teman panitia, mari kita menjadi fasilitator yang baik. Artinya, kalau memang ada beberapa kesulitan yang kemudian disampaikan di WA Group, kita barangkali masih berkenan untuk menyediakan Zoom meeting semacam ini sekali dua kali lagi, barangkali ya, itu saja. Jadi silahkan memanfaatkan WA Group yang sudah dibentuk, apapun yang menjadi, ini tahap belajar, ini tahap pembinaan, silahkan teman-teman memanfaatkan WA Group sampai setidak-tidaknya tanggal 31 itu the last ya untuk pembinaan, karena di timeline kami tanggal 31 Agustus itu terakhir untuk pembinaannya. Tetapi kalau memang teman-teman sudah sangat yakin, misalnya nih sudah mau mengirimkan hasil karyanya, tapi masih ingin memastikan lagi, sekali lagi manfaatkanlah saja WA Group itu. Dan kalau misalnya memang perlu bertanya atau apapun,
Ya, kami panitia akan berusaha menjadi fasilitator. Kurang lebih dari saya begitu, Mas Roland, dan selamat melanjutkan karya teman-teman, berikan yang terbaik, supaya teman-teman juga merasa puas dengan proses ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Oke, dari Mas Anto? Dari saya cukup, Mas Roland. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan cukupkan di sini. Foto Sekali bareng lagi, dulu, Mas. Hah? Foto bareng dulu. Ya, sebelum kita foto, kami ingin menyampaikan dulu terima kasih kepada Pak Sunardian yang boleh memberikan waktunya malam ini, membantu kami semua untuk mempersiapkan materi lomba bagi para peserta. Monggo mari kita sekarang menyalakan videonya, ya. Menyalakan videonya, kita akan foto bersama dulu. Untuk foto bersama. Emang sudah mandi? Sudah 2 kali. Oke, mari teman-teman, kita nyalakan videonya. Kita foto bersama dulu. Ya. Sambil menunggu, siapkan posenya gitu ya. Yang cantik, yang manis, yang ganteng gitu ya. Yang kece, silakan. Oke, sebentar. Ini belum semua dinyalakan. Kita masih menunggu. Tutupin. Ya. Wah, luar biasa teman-teman. Pasti belum mandi itu. Yang belum mandi Pak Sunardian. Saya kemarin sudah ya. Oke, siap teman-teman. Nah, kita formal dulu ya. Nanti kita ada 2 sesi fotonya. Ya, sesi pertama yang formal dulu. Nanti sehingga ya. Siap, saya kasih aba-aba. Entar saya mau benahin rambut kok susah. Boleh Pak, dibenahi dulu. Oke teman-teman, siap. Rambutnya Senyum. dulu. Ya, senyum. 1, 2, sebentar. Udah belum nih? 1, 2, 3. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Yang belum mandi ngilang. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas ya teman-teman. Oke, gaya bebas. Gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali ada lagi. Yang cuman cuma pasang foto. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, thank you semuanya untuk malam ini. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami semua, telah menyertai kami dalam pertemuan malam hari ini. Kami selalu mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, terutama untuk kami semua, memberikan kami rahmat kesehatan, agar kami boleh beraktivitas seperti biasa, terutama ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam proses kami, menyiapkan lomba yang akan kami ikuti. Kami serahkan semuanya, orang tua kami, anak-anak kami, kakak, adik, keluarga kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memelihara mereka, memelihara kami semua, dan kami boleh selalu sehat walafiat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua.
Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Selamat Terima berkarya. kasih juga. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunardian, Mas Walan, Mas Santo. Halo, masih